Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhanku dunia. Oh, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, itu saja. Alhamdulillah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka disiksa. Aku memujinya dan memohon pertolongannya, memohon kemenangannya dan meminta taufik darinya, serta memohon ampunannya dan bertobat kepadanya. Aku bersalawat dan salam kepada kekasihnya dan pilihannya, pemimpin ciptaannya, guru kami, Nabi kami Abdul Qasim Al-Mustafa Muhammad dan Ali yang pertama, yang terbaik, yang paling suci, yang terpilih, para pembimbing yang diberi petunjuk, yang maksum, terutama kepada rumah Allah. Di bumi, aku mengucapkan selamat kepada pemimpin umat dan semua hadirin yang terhormat dalam salat ini, dan seluruh bangsa Iran serta seluruh umat Islam. Saya juga mengucapkan selamat atas Nowruz, Tahun Baru, dan juga tanggal 12 Farvardin, Hari Republik Islam Iran, yang merupakan perayaan besar bagi bangsa Iran. Tahun ini juga bulan Ramadan telah berlalu, dan bangsa kita yang tercinta telah melewati pengalaman ilahi yang berharga ini dengan baik. Alhamdulillah. Ya, Ramadan, bulan Ramadan adalah fenomena tauhid, yaitu mendekatkan hati dan manusia kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Bulan Ramadan adalah waktu mendekat kepada Tuhan, tempat janji pembaruan kehidupan spiritual, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Dengan menetapkan puasa bulan Ramadan telah memberikan kesempatan kepada saya dan Anda untuk selama 1 bulan penuh dalam setahun ini kita memiliki fitrah ini untuk membersihkan hati kita. Kita harus membersihkan diri kita sendiri. Jika kita bisa mengeluarkan diri kita dari kotoran dan menyucikan diri kita, puasa bulan Ramadan, berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, doa dan permohonan di bulan Ramadan, semua ini membangun manusia. Bulan Ramadan sungguh dan dengan adil adalah salah satu dari nikmat terbesar dari Tuhan. Setiap orang, sejauh mana mereka mematuhi dan melaksanakan adab bulan Ramadan, sejauh itulah hati, jiwa, dan batin mereka akan dibangun dan disucikan. Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah untuk ketakwaan, untuk menjadikan hati dan jiwa manusia bertakwa. Alhamdulillah, kita memiliki bulan Ramadan yang kaya dan penuh dengan spiritualitas. Penyebaran Al-Quran terasa jelas, pembacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran, perenungan ayat-ayat Al-Quran, penyebaran infak, dan buka puasa di masjid-masjid, di tempat-tempat suci, di alun-alun, di pusat-pusat umum. Kehadiran dalam majelis doa, kehadiran yang penuh semangat, kehadiran yang padat. Khususnya para pemuda dalam majelis dan doa, munajat dan permohonan, semua ini alhamdulillah sangat terasa selama bulan Ramadan yang telah berlalu. Semua lapisan masyarakat dan semua kalangan berpartisipasi dalam acara ini. Mereka hadir, berdoa, berbicara dengan Allah yang Maha Tinggi, memohon kepada Allah dan berserah diri kepada Allah yang Maha Tinggi.
Mereka mendapatkan banyak manfaat, dan semoga mereka yang mendapatkan manfaat ini dapat memanfaatkannya sepanjang tahun dari berkah bulan Ramadan, menjaga hati tetap bersih, dan semoga mereka dapat mempertahankan spiritualitas ini hingga Ramadan berikutnya. Semoga setiap Ramadan menjadi satu tingkat lebih tinggi dan lebih maju dari sebelumnya. Penutupan bulan Ramadan juga dilakukan dengan cara yang penuh semangat dan bermakna. Pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan, orang-orang melakukan gerakan besar. Bangsa Iran dan banyak hal dari pertemuan besar ini tercermin ke seluruh dunia. Mereka yang harus mengerti, mereka yang harus mengenal bangsa Iran, banyak pesan dan dari pertemuan besar Anda ini, orang-orang terkasih di Teheran, di kota-kota yang berbeda, besar dan kecil, orang-orang berhasil menyampaikan pesan ini, dan pekerjaan yang sangat penting telah dilakukan. Pertumbuhan hati disertai dengan usaha politik dan gerakan iman. Pencapaian ini adalah hasil dari bulan Ramadan yang telah berlalu. Mari kita jaga ini. Hari ini adalah hari raya. Mintalah kepada Tuhan yang Maha Tinggi pada hari yang diberkati ini untuk membantu Anda. Semoga Anda dapat menjaga pencapaian berharga ini untuk diri Anda sendiri, untuk negara Anda, untuk masa depan Anda. Dengan nama Allah, Allah yang Esa. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan salam untuk junjungan pilihan Allah Muhammad. Musik. Salah satu dari para pengikut Amirul Mukminin, Sidi Kebavar. Hasan dan Hussein menjadi pemimpin dan dalam suatu cara jiwa. Tetapi kita melihat yang berat, orang-orang alasan sebenarnya. Juga yang pertama dan terakhir, saya tidak ingin nanti salam sejahtera Allah atasnya dan semuanya. Dan salam sejahtera Allah atasnya dan semuanya. Tetapi jawaban lainnya adalah Muhammad Al-Hadi, hasil dari tambang keterampilan militer, Qaim Mahdi. Salam seperti orang beriman, hati orang-orang yang tertindas. Satu sisi lain dari bulan Ramadan yang telah berlalu ini, saya sampaikan manisnya bulan Ramadan telah dirasakan oleh bangsa Iran dan bangsa-bangsa lainnya. Namun kepahitan bulan Ramadan ini juga telah dirasakan oleh semua orang yang berpuasa di dunia Islam, dan itu berupa peristiwa berdarah di Gaza, Lebanon, dan Palestina. Sekali lagi genosida, sekali lagi pembunuhan anak-anak, sekali lagi dukungan Amerika terhadap kejahatan rezim Zionis yang korup dan perampas, sekali lagi jelas sekali membantu kejahatan kelompok pembunuh dan teroris ini yang hari ini merampas Palestina. Mereka membantu Palestina dan rakyat Palestina. Mereka membantu mereka, mendukung mereka dalam pernyataan-pernyataan Barat, pernyataan politik yang sering dibuat oleh orang Barat. Anda mendengar bahwa mereka menyebut pasukan proksi. Bangsa-bangsa pemberani di kawasan ini, para pemuda berani di kawasan ini, dituduh sebagai proksi. Saya ingin mengatakan bahwa di kawasan ini hanya ada satu pasukan proksi, yaitu rezim Zionis yang korup dan perampas.
rezim Zionis bertindak sebagai proksi untuk penjajah, menyalakan api permusuhan, melakukan pembunuhan, dan melakukan kejahatan. Jika mereka bisa, mereka akan menyerang negara lain seperti yang mereka lakukan terhadap Suriah hari ini. Mereka memasuki wilayah Suriah, bahkan telah mendekati beberapa kilometer dari Damaskus. Mereka melakukan ini sebagai proksi untuk penjajah. Orang-orang yang setelah Perang Dunia meletakkan tangan mereka di wilayah ini dan mengubah wilayah ini menjadi seperti ini. Sekarang rezim Zionis bertindak sebagai proksi untuk mereka melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Dalam pernyataan para penjajah, orang-orang yang menguasai dunia, menguasai negara-negara dengan uang mereka, dengan media mereka, terorisme dianggap sebagai kejahatan. Terorisme disebut sebagai kejahatan yang tidak bermoral, tetapi terorisme teroris. Bagi rezim jahat ini adalah tindakan yang diizinkan dan dibanggakan orang lain, bahkan jika mereka membela hak mereka sendiri, membela tanah mereka sendiri, mereka disebut teroris. Tetapi rezim Zionis yang jahat ini dengan cepat melakukan genosida, melakukan bunuh diri, menyerang populasi besar, secara khusus membunuh koki, dan bahkan mengakui bahwa mereka melakukan teror. Tetapi mata penjajah Barat tertutup terhadap hal-hal ini. Mereka bahkan tersenyum padanya, membantunya dan mendukungnya. Selama bertahun-tahun, rezim Zionis, selain dari pembunuhan massal di kota-kota dan desa-desa yang dimulai dari Abaher dan berlanjut hingga sekarang, selain itu, salah satu tindakan yang dilakukan adalah pembunuhan karakter, pembunuhan orang-orang. Mereka membunuh Abu Jihad di Tunisia, membunuh Fathi Shaqaqi di Malta, membunuh Ahmed Yassin di Gaza, membunuh Imad Mughnieh di Suriah, dan membunuh banyak ilmuwan Irak di Baghdad setelah Amerika memasuki Irak 20 tahun yang lalu. Para martir, ilmuwan ditangkap dan dibunuh di Teheran. Tindakan mereka, gerakan mereka adalah tindakan teroris yang jelas dan didukung oleh Amerika. Pemerintah Barat mendukung secara terang-terangan. Yang lain hanya menonton, menyaksikan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, sekitar 20.000 anak menjadi martir dalam konteks yang sama ini. Orang tua mereka berduka, sementara mereka yang mengklaim mendukung hak asasi manusia hanya menonton dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka. Bangsa-bangsa di dunia marah dan kesal sejauh yang mereka ketahui tentang banyak masalah, tentang kejahatan negara-negara di dunia, bangsa-bangsa di dunia tidak menyadarinya. Apa yang Anda lihat di jalan-jalan Eropa dan bahkan Amerika, protes terhadap rezim tertentu adalah karena informasi mereka yang terbatas. Nah, jika mereka memiliki lebih banyak informasi, mereka akan lebih banyak protes. Kesimpulan dari apa yang saya katakan adalah bahwa kelompok penjahat ini harus dicabut dari Palestina. Di sini usaha untuk melakukan hal ini adalah sebuah kewajiban, baik kewajiban agama, kewajiban moral, maupun kewajiban kemanusiaan. Semua orang memiliki kewajiban untuk bekerja dan berusaha agar makhluk jahat ini, makhluk kriminal ini, dihapus dari wilayah ini. Posisi kami sudah jelas bagi semua orang. Posisi kami tetap sama seperti sebelumnya. Permusuhan Amerika dan rezim Zionis tetap sama seperti sebelumnya. Mereka mengancam akan melakukan kejahatan. Tentu saja, jika kejahatan dilakukan, kami tidak akan ragu.
Kami tidak terlalu memperkirakan bahwa kejahatan akan dilakukan dari luar. Namun jika kejahatan dilakukan, mereka pasti akan menerima balasan yang keras. Dan jika mereka berpikir untuk menimbulkan kekacauan di dalam negeri, seperti beberapa tahun sebelumnya, rakyat Iran sendiri yang akan memberikan jawaban seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu. Dengan nama pasti dalam diri manusia, minyak dunia datang dan tahun-tahun itu. Serta akibatnya, buku salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya.